Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qadada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Jadi Masya Allah, Quran itu obat, Quran itu cahaya, Quran itu sumber berkah. Kita lihat ada sahabat-sahabat. Nah, terus hubungannya Quran dengan maulid apa ini? Sahabat Nabi yang paling hebat Qurannya itu ada beberapa sahabat. Sahabat yang lainnya yang memang terkenal dengan keahliannya untuk membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud, di antara rahasia kesuksesannya adalah mendapatkan sentuhan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Abdullah bin Mas'ud pernah disentuh sama Nabi dan didoakan. Abdullah bin Mas'ud juga disentuh sama Nabi dan didoakan. Abdullah bin Abbas didoakan, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Riwayat yang lain, Allahumma 'allimhul hikmah, sambil diusap oleh Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Mas'ud juga sama. Abdullah bin Mas'ud itu dulu anak-anak jaga kambing, menjaga kambing ketika itu. Nabi datang sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi bilang, saya minta air susu kambingnya. Kata Abdullah bin Mas'ud yang kecil, saya itu diamanati, ini bukan punya saya nggak berhak ngasih. Ya udah kalau gitu carikan kambing yang tidak ada air susunya. Kambing yang nggak ada air susunya. Akhirnya dicarikan, dipegang sama Nabi SAW, muncul air susunya. Diperah sama Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq minum, Abdullah bin Mas'ud minum, yang terakhir minum Nabi Muhammad. Lalu Nabi SAW minum, tapi cukup, tutup. Maka tertutup lagi, nggak ada lagi air susunya. Maka akhirnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, alimni min hadzal qaul. Ya Rasulullah, saya diajari dong ucapan-ucapan itu. Itu dipegang sama Nabi. Nabi didoakan, innaka ghulayyimun mu'allam. Sesungguhnya engkau itu adalah anak kecil yang terdidik. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud menjadi seorang ulama yang ahli Quran luar biasa. Bahkan tidak ada satupun ayat Quran kecuali Abdullah bin Mas'ud tahu ayatnya diturunkan untuk siapa, sebab turunnya kenapa, tanggalnya kapan, harinya kapan, beliau semuanya ngerti. Karena saking alimnya beliau terhadap ilmu Quran. Jadi kalau kepengen berhasil di dalam kita itu menghafalkan Quran, memahami Quran, maka harus punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Kalau sudah dapat berkahnya Nabi, maka insya Allah gabung nanti insya Allah. Berkahnya Quran dapat, dan juga dapat pula berkahnya Rasulullah SAW. Di kitab Ihya itu ada satu riwayat. Katakan, sesungguhnya, itu dari sahabat Nabi, kunna ashab Rasulullah utinal iman qablal Quran. Kami ini sahabat-sahabat Rasulullah dapat iman sebelum Quran. Maka ketika kami mendapatkan Quran, maka kami membaca Quran itu dengan penuh keimanan. Tapi nanti akan ada sekelompok orang dapat Quran tapi nggak dapat iman. Dapat Quran tapi nggak mendapatkan iman. Maksudnya gimana? Qurannya ngerti, bacanya bagus, kalau perlu roknya harus tafhim kan, tebel ya kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu roknya itu harus 4 jari semuanya masuk. Yuk praktek, ayo Pak. Mangap 4 jari masuk, coba. Itu ya kan ada yang begitu kan? Itu. Qurannya dapat, sayangnya nggak dapat
Iman. Loh, iman itu apa? Iman itu sempurna dari mana? Sempurnanya iman itu adalah karena cinta dengan Nabi Muhammad. La yu'minu ahadukum. Enggak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Kata Nabi, sampai aku lebih dia cintai dibandingkan orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Au kama qal. Qurannya dapat tapi enggak cinta sama Nabi. Dapat Quran tapi enggak cinta sama Rasul. Nyebut sama Nabi Sayyidina aja berat. Cari dalil dulu. Mana dalilnya Sayyidina? Mau maulidan aja enggak mau. Kenapa? Bingung. Kita harus mencari dalilnya maulid dulu. Karena mau aneh orang zaman sekarang. Katanya ngerti Quran tapi kok enggak cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda dapat hadiah 10 miliar. Tidak ada yang ngamin. Bakat kiri repot dadak suki. Dapat uang 10 miliar. Amin. Yang doakan 2 kali lipat biasanya gitu. Nah, apa-apa. Nah, amin, nanti Anda juga dapat 2 kali lipat nanti insya Allah. Nah itu seneng apa enggak? Seneng enggak? Seneng. Itu saya yakin 1 hari itu mesem terus. Masuk ditapuk wong mesem. Lumayan, 10 miliar. Nah ketika Anda senang, Anda pakai cari dalil enggak? Bagaimana dalil senang terima duit? Telepon Ustadz, Ustadz apa dalilnya Ustadz saya senang terima duit? Ada enggak gitu? Enggak ada. Lah ini Anda hadiah Anda tuh Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah Ta'ala itu memberikan hadiah. Ada kata dia itu ada a'ta, ada ahda. Ini mana artinya hadiah yang istimewa yang sebenarnya yang dapat itu enggak layak dapat sehebat itu karena terlalu istimewa yang dihadiahkan. Siapa yang dihadiahkan? Idz ba'atsa fihim rasulan, ketika mengutus seorang rasul di antara mereka. Siapa rasulnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Innama ana rahmatun muhdah." Aku ini rahmat yang dihadiahkan. Jadi kalau kita dapat anugerah itu kok mau berbahagia tunggu cari dalil kan aneh. Ini ada orang dapat iman, dapat Quran tapi nggak dapat iman, nggak cinta dengan Nabi, nggak cinta dengan Rasul. Kalau Anda itu cinta sama Rasul, maka Anda mencintai kelahiran Rasul lebih daripada mencintai kelahiran anak Anda semuanya. Harus begitu. Tandanya cinta sama Rasul, imannya seperti itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, iman juga cinta kepada keluarga Nabi. Nabi bersabda, demi Allah, la yadkhulu qalbam ri'in imanun hatta yuhibbahum ahlal bait lillah wa liqarabati. Iman enggak masuk ke dada seseorang, ke hati seseorang sampai dia mencintai kalian mereka ahlul bait karena Allah dan karena itu kerabatku, bukan karena viral, bukan karena tokoh, bukan karena kaya, bukan karena macam-macam, tapi cinta sama ahlul bait lillah wa liqarabati, kata Nabi SAW. Barulah orang itu punya keimanan yang sempurna. Nah, nanti orang-orang yang dapat Quran nggak dapat iman, nanti apa? Yaqra'una hurufahu wa yudhayya'una huquqahu. Hurufnya dibaca, hak-haknya nggak ditunaikan. Nanti dia mengatakan, qara'na faman aqra'u minna. Aku yang bacaannya terbagus. Lihat itu aku dapat juara. Lihat itu aku yang diundang kemana-mana. Faman aqra'u minna. Siapa yang lebih hebat daripada aku? Terakhirnya apa? Ulaika syiraru hadhil ummah. Itu adalah generasi terburuk umat ini. Bukan orang nggak ngerti Quran, orang yang ngerti Quran. Tapi lo di Ma'had Askar Kauni yang diasuh sama Ustadz Ahmad Saiful, insya Allah iman dapat. Tadi diajari cinta Nabi. Didatangkan sekian banyak ahlul bait Nabi Muhammad SAW hadir di tempat ini. Menunjukkan apa? Imannya digembleng, tapi juga digembleng Quran. Nanti insya Allah jadi ahli Quran yang sempurna insya Allah. Amin ya Rabbal
alamin. Jadi harus ada sentuhan, harus ada keberkahan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, sentuhan dari Nabi itu bisa merubah keadaan. Jadi kalau Anda itu pengen nasib Anda berubah, kehidupan Anda berubah jadi lebih baik, atau apapun dalam diri Anda berubah, dan nggak ada yang bisa merubah, maka berharaplah perubahan itu melalui keberkahan Nabi Muhammad. Berharaplah keberkahan itu melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, dulu ada salah seorang yang bernama Syaibah. Ada seorang yang bernama Syaibah. Jadi saya akhir-akhir ini hampir pengajian saya sering bawakan ini karena ada peristiwa yang agak unik yang terjadi. Ya, jadi Syaibah ini saya ngajar di satu tempat, saya masih baca riwayat-riwayat tentang Nabi. Pas ketika itu saya baca tentang Syaibah, tiba-tiba datang, pas saya mau baca Syaibah datang orang. Saya nggak pernah lihat, duduk di belakang, duduk di kursi. Waktu saya cerita Syaibah, saya baca bahasa Arabnya dulu, teriak orang ini. Selesai, dia datengin saya. Ternyata ini orang datang dari wilayah Arab sana, dia cucunya Syaibah. Itu kakek saya yang tadi diceritakan. Itu kakek saya. Nah sekarang ini cerita dari hadis sama ada cerita yang diimbuhkan juga dari dia, ini yang akan saya sampaikan. Jadi Syaibah itu ketika Fathu Makkah itu dia benci sama Nabi luar biasa dan pengen untuk membunuh Rasulullah SAW. Pengen untuk membunuh Rasulullah SAW. Maka ketika itu dia berusaha mendekat sama Nabi ketika perang Hunain, sampai dekat Nabi sampai pada jarak yang kalau dia itu mengayunkan pedangnya nyerang Nabi, maka dia akan bisa membunuh Nabi. Bisa membunuh Nabi ketika itu. Dia ayunkan pedangnya, dia mau serang Nabi dari belakang, tiba-tiba muncul sekilas aja, celap begitu. Maka dia kaget dan dia itu mundur. Mundur. Maka ketika dia mundur, Nabi Muhammad SAW menoleh, panggil, ta'al ya Syaibah. Sini wahai Syaibah. Langsung dipegang dadanya sama Nabi Muhammad. Ini memang Allah mau ngasih hidayah sama orang ya. Itu kelihatan tadi kalau ngenai dia, bunuh dia, bisa aja apa enggak? Bisa. Dan dia layak mati enggak? Loh, dia mau berbuat dosa terbesar di alam ini, membunuh Nabi. Ini sama dosanya ngintip orang mandi lebih gede dosa membunuh Nabi ini. Mau membunuh Nabi kok. Kriminal terbesar di alam ini itu. Mau membunuh Rasul. Bayangkan. Itu kan kalau dia celap cahaya kena dia sampai dia mati, pantas enggak? Tapi cuma di depannya dia aja. Hanya di depannya dia aja. Dia kemudian mundur karena kaget, dipanggil sama Nabi, dipegang dadanya sama Rasulullah SAW. Kata beliau, begitu Nabi ngelepas tangannya, maka aku mengangkat mataku, demi Allah, sesungguhnya Rasul SAW lebih aku cintai, bahkan melebihi penglihatanku dan pendengaranku. Karena cintanya sama Rasulullah SAW. Anda bisa bayangkan, ini orang beberapa detik sebelumnya membunuh Nabi. Ya kan? Ketika Nabi megang dadanya, itu kan hitungan detik itu. Kan hitungan celap cahaya datang, dia mundur, nama Nabi dipanggil, dada dipegang. Itu kan hitungan detik. Begitu dipegang berubah. Anda bayangkan sentuhan Nabi merubah dari satu keadaan menjadi keadaan yang lain. Semua perubahan dalam hidup kita bisa. Kita pengen berubah hidupnya bisa. Tapi lewat pintunya Nabi Muhammad SAW. Tapi berubah jadi yang lebih baik ya. Anda baca sholawat sama Nabi. Anda syiarkan Rasulullah. Anda hidupkan sunnahnya Nabi. Maka insya Allah
Anda akan menjadi orang yang mendapatkan apa yang Anda inginkan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bijahi ya ilahi jud wa balligh kulla maksud. Berkat keluhuran pangkat tinggi Nabi Muhammad ya Allah, maka anugerahkan dan sampaikan kami kepada semua harapan dan apa yang kami cita-citakan. Isi keberkahannya Rasulullah SAW. Dan insya Allah kita semua yang hadir, bagaimana kita kumpul di tempat ini dalam keadaan yang baik, Allah Ta'ala kumpulkan kita di surga bersama dengan Nabi Muhammad. Allah rubah hidup kita jadi hidup yang lebih baik. Yang hidupnya susah dirubah jadi hidupnya penuh kebahagiaan. Yang rezekinya susah, rezekinya dibuat mudah insya Allah. Dapat rezeki yang berlimpah ruah, mengalir dari segala arah, insya Allah didapatkan tanpa susah payah. Semuanya bisa ziarah ke Mekah dan Madinah. Dan insya Allah diakhiri usaha kita dalam keadaan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.